Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2623 Utusan. Setelah beberapa waktu, kelompok Luming juga selesai menantang level-level tersebut. Namun, tidak ada yang sehebat Situ Feng di kelompok ini. Tingkat tertinggi yang pernah mereka lewati adalah lantai 45, yang sama dengan tingkat tertinggi kelompok pertama. Kemudian, tibalah gelombang keempat dan kelima. Ada juga favorit surga teratas di dua grup berikutnya, tetapi hanya satu orang yang melewati lantai 50. Tidak ada yang bisa melampaui Situ Feng. Hal ini membuat Situ Feng menjadi pusat perhatian, dan dia menjadi orang nomor satu di antara generasi muda di Sungai Astral yang kacau. Adapun Situ Haonan dan Sekte Walkabout, mereka tentu saja menjadi sasaran banyak sanjungan. Sekelompok pemimpin mengelilingi Situ Haonan untuk menjilatnya, dan wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Anakku, Situ Feng, sungguh jenius. Sekte Footloose-ku pasti akan bangkit. Begitu anakku bergabung dengan 13 klan Kin Heaven, pasukan surga yang benar akan hancur hanya dengan satu jentikan tangannya. Situ Haonan berpikir dalam hati, dan tatapan matanya berubah dingin. Setelah gelombang kelima, proses seleksi telah berakhir. Mereka yang lulus tampak bersemangat, dan mereka yang tidak lulus tampak lesu. Jauh di atas langit, kepala paviliun melambaikan tangannya, dan pagoda raksasa itu menyusut. Kemudian dia menyimpannya. Baiklah, seleksi babak ini telah berakhir. Total 5.050 orang telah lolos seleksi. Pada titik ini, kepala paviliun berhenti sejenak dan melanjutkan, namun, ini hanya penyaringan yang aku tetapkan. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu lulus, kamu dapat mengambil bagian dalam ujian rekrutmen 13 klan. Kamu masih harus lulus ujian utusan dari 13 klan. Hanya jika utusan berpikir kamu lulus, kamu akan benar-benar lulus. Apakah kamu mengerti? Banyak orang yang hatinya menjadi tegang. Ternyata mereka masih harus lulus ujian dari 13 klan. Kalau tidak, mereka tidak akan dianggap memenuhi syarat dan mungkin tidak dapat mengikuti ujian. Baiklah, kalian semua kembali dulu. Kembalilah ke sini 3 hari kemudian. Pada saat itu, utusan akan turun dan memeriksa kalian semua secara pribadi. Kepala paviliun kemudian berbalik dan pergi. Di alun-alun, masa pun bubar satu per satu. Setelah Luming dan yang lainnya kembali ke penginapan, mereka menunggu dengan tenang. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. 3 hari kemudian, mereka kembali ke alun-alun. Alun-alun masih dikelilingi orang. Namun, hanya Luming dan yang lainnya yang berhasil melewati level terakhir yang bisa memasuki alun-alun. Tak lama kemudian, seluruh 5.060 orang telah berkumpul. Mereka di sini. Seseorang tiba-tiba berbicara. Mata semua orang memandang ke satu arah. Ada beberapa orang berjalan di udara dari arah itu. Salah satunya adalah Master Pavilion Yunfeng. Namun, Master Pavilion Puncak Awan tidak berjalan di depan. Sebaliknya, dia berjalan di belakang seorang tetua berjubah brokat dengan senyum di wajahnya. Tetua berjubah brokat itu tinggi dan tegap, dan dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia memancarkan aura agung yang memancarkan tekanan kuat. Seorang ahli. Tetua ini jelas merupakan ahli yang sangat menakutkan. Dia bahkan lebih kuat dari Master Pavilion Yunfeng. Tidak diragukan lagi, dia adalah Dewa Surgawi. Semua orang tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa ini adalah utusan yang dikirim oleh 13 faksi surga Qin. Utusan Lin, ini adalah favorit surga yang dipilih oleh Sungai Astralku yang kacau. Master Pavilion Puncak Awan berdiri di udara sambil tersenyum dan memperkenalkan lelaki tua itu kepada lelaki tua itu. Di hadapan orang semacam itu, sekalipun dia adalah penguasa Pavilion Puncak Awan, dia tidak berani bersikap ceroboh. Tetua berjubah brokat itu mengalihkan pandangannya ke kelompok Luming yang berjumlah 5.060 orang. Dia sedikit mengernyit dan berkata, inikah kebanggaan surga Sungai Astral yang kacau? Kau benar-benar terlalu lemah. Penghinaan dalam kata-katanya jelas terlihat. Terlalu lemah. Banyak orang yang hatinya menjadi tegang. Ini masih terlalu lemah. Ke-5.060 orang ini dapat dikatakan sebagai kelompok orang terkuat di generasi muda Sungai Astral yang kacau. Namun, di mata lelaki tua berjubah brokat, mereka terlalu lemah. Beberapa anak muda kesayangan surga sangat percaya diri. Sekarang mereka dipandang rendah, mereka merasa sedikit marah. Dengan standar seperti itu,
dia masih ingin berpartisipasi dalam ujian 13 klan Qintian. Bukankah itu sedikit menggelikan? Pria tua berjubah brokat itu menambahkan. Kali ini, bahkan Master Pavilion Puncak Awan pun merasa malu. Wajahnya memerah. Baiklah, langsung saja ke intinya. Jika kamu benar-benar ingin berpartisipasi dalam ujian penerimaan murid klan 13 Surgawi Qin, kamu harus lulus ujianku. Dengan itu, sesepuh berjubah brokat melambaikan tangannya, dan sebuah pintu batu terbang keluar. Begitu pintu batu itu terbang keluar, pintu itu membesar karena tertiup angin dan menjadi setinggi 1000 kaki. Dengan suara keras, pintu itu mendarat di alun-alun. Selama kamu bisa melewati pintu ini, kamu akan dianggap telah lulus ujianku. Itulah mengapa akan sulit bagimu untuk berpartisipasi dalam ujian perekrutan murid 13 klan surga Qin. Kata tetua berjubah brokat. Sesederhana itu. Banyak orang tercengang. Asal dia bisa melewati pintu ini, dia akan mampu lulus penilaian si tetua berbaju brokat. Itu jelas tidak mudah. Lalu, banyak orang berpikir seperti ini. Mata mereka berkedip dan banyak pikiran berkelebat di benak mereka. Siapa yang pertama? Tetua berjubah brokat itu bertanya. Namun, untuk sesaat, tidak ada seorang pun yang melangkah maju. Semua orang memiliki pikiran yang sama. Mereka tidak memahami penilaian pintu ini dan ingin menunggu orang lain melangkah maju dan merasakannya. Kerumunan itu saling memandang satu sama lain. Tidak ada yang maju. Orang tua berjubah brokat itu bertanya dengan sedikit ketidaksenangan di matanya. Aku akan melakukannya. Pada saat ini, Lu Ming berbicara dan melangkah maju. Tidak masalah apakah dia pergi pagi atau sore, jadi sebaiknya dia pergi lebih awal. Terlebih lagi, Lu Ming sangat percaya diri. Ia yakin bahwa ia dapat melewatinya. Jika ia tidak dapat melewatinya, maka mungkin tidak ada seorang pun di seluruh sungai astral yang kacau yang dapat melakukannya. Lu Ming melangkah keluar dan tiba di pintu batu. Mata semua orang tertuju padanya. Ini anak kecil. Hehe, dia berani banget jadi yang pertama naik panggung. Bodoh banget. Semoga dia nggak lulus. Di luar alun-alun, Kang Ji mencibir. Bodoh sekali bocah ini, mau mengadu domba orang lain. Di alun-alun, Kang Long mencibir. Ledakan, ledakan. Lu Ming tidak berhenti. Dia berjalan dengan kecepatan konstan dan melangkah ke pintu batu. Asyik, tepat saat Lu Ming melangkah melewati pintu batu, pintu itu bersinar dan rune muncul. Kemudian, beberapa sinar cahaya suci merah melesat ke arah Lu Ming dengan kecepatan kilat. Wus! Lu Ming melancarkan gerakannya. Telapak tangannya bagaikan pisau, terus-menerus menebas dan menghancurkan cahaya pelangi. Gerakannya mudah dan tidak ada kesulitan sama sekali. Itu, ketika sesepuh berjubah brokat melihat serangan Lu Ming, matanya terbelalak karena terkejut dan bingung. Kekuatan macam apa itu? Agak mirip dengan jalan legendaris seorang master, tapi bagaimana mungkin itu bisa terjadi di sungai astral yang kacau? Tetua berjubah brokat itu bergumam. Alasan mengapa dia tidak mengenali Dao dominasi Lu Ming adalah karena Lu Ming telah menemukan cara untuk mengubah Dao dominasi, seperti warnanya. Sekarang Lu Ming menggunakan Dao dominasi, warnanya menjadi ungu tua, yang tidak begitu jelas. Selama Lu Ming tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya, hal itu tidak akan terungkap sepenuhnya. Lu Ming terus melangkah maju. Pintu batu itu bersinar terang, dan lebih banyak cahaya meledak, membombardir Lu Ming. Namun, Lu Ming dengan santai melambaikan telapak tangannya dan menghancurkan semua cahaya surgawi. Sangat sederhana, Lu Ming tersenyum dan melangkah maju. Kali ini, lebih banyak cahaya surgawi datang tetapi semuanya dengan mudah dihancurkan oleh Lu Ming. Setelah serangan ini, tidak ada serangan lagi. Lu Ming melewati pintu batu dengan mudah. Bab 2624 sangat sederhana. Lulus. Suara lelaki tua berjubah brokat itu terdengar, dan pada saat yang sama, banyak pikiran terlintas dalam benaknya. Orang ini unik. Saya harus memperhatikannya dengan saksama. Meskipun dia tidak yakin bahwa Lu Ming telah menguasai jalan dominasi bukanlah masalah kecil. Jika itu benar, itu akan mengerikan. Dia sudah lulus, dia sudah lulus. Sarang, sebenarnya sangat mudah. Saya pikir itu akan sulit. Sepertinya ini bahkan lebih mudah daripada tantangan menara. Sepertinya ujian Master Pavilion bahkan lebih ketat. Benar sekali. Kalau anak itu bisa lulus, saya pasti lulus. Melihat Lu Ming telah lulus ujian dengan mudah,
banyak orang merasa santai dan tersenyum. Mereka semua mengira bahwa ujian yang ditetapkan oleh tetua berbaju brokat itu sangat sederhana. Siapa berikutnya? Kata sesepuh berjubah brokat. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Seketika ratusan orang berteriak dan menyerbu ke arah gerbang batu. Karena penilaiannya sangat sederhana, dia harus datang lebih awal untuk pamer. Satu persatu, tetua berjubah brokat berkata dengan dingin, dan aura yang kuat menekan ke bawah, membuat ratusan pemuda berhenti. Kamu, duluan. Penatua berpakaian brokat menunjuk seorang pemuda tampan. Haha, aku pergi dulu. Pemuda itu tertawa dan berlari menuju pintu batu, seolah-olah ia akan menerobosnya dalam satu tarikan napas. Asyik, setelah dia melangkah melewati pintu batu itu langsung menyala. Beberapa sinar cahaya surgawi menari-nari keluar dan melesat ke arah pemuda itu. Pemuda itu tampak santai. Kekuatan surgawi meledak dan dia melambaikan telapak tangannya. Dia ingin belajar dari Lu Ming dan menghancurkan cahaya surgawi dengan mudah. Namun, ekspresi pemuda itu berubah begitu ia bersentuhan dengan cahaya suci itu. Wajahnya penuh ketidakpercayaan, lalu ia menjerit dengan sedih saat tubuhnya terpental ke belakang dan jatuh dengan keras ke tanah. Ia memuntahkan seteguk besar darah dan tubuhnya berkedut tanpa henti. Apa? Banyak orang tercengang. Bagaimana bisa pemuda ini terlempar tanpa mampu menahan serangan pertama? Baru saja, ketika Lu Ming lulus ujian, itu jelas sangat mudah. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang tercengang. Pemuda yang terpental itu berjuang untuk bangkit dan menelan pil penyembuh untuk menstabilkan luka-lukanya. Kegagalan, selanjutnya, kata sesepuh berjubah brokat dengan dingin. Tunggu sebentar, senior, tunggu sebentar. Pemuda yang gagal itu berteriak. Ada apa? Kata tetua berjubah brokat. Senior, ini tidak adil. Menurutku ini tidak adil. Saat anak itu melewati pintu batu, serangannya tidak sekuat itu. Mengapa serangannya menjadi begitu kuat saat aku melewatinya? Pemuda itu berteriak, merasa dizalimi. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa kultivasi Lu Ming hanya pada tahap transformasi bela diri hampa sementara dia berada pada tingkat kedua tahap dewa hampa. Tidak ada alasan mengapa Lu Ming dapat lulus sementara dia tidak bisa. Kurang ajar. Beraninya kau meragukan utusan itu. Master Paviliun Puncak Awan berteriak dingin. Pemuda itu langsung berkeringat dingin. Tidak apa-apa. Penatua berjubah brokat mengangkat tangannya untuk menghentikan Master Paviliun Puncak Awan. Kemudian, dia melirik ke arah kerumunan dan berkata, biarkan aku katakan, ujianku benar-benar adil. Namun, saya juga dapat memberitahu Anda bahwa serangan pintu batu ini akan berbeda-beda tergantung pada orang yang masuk. Pintu batu akan disesuaikan menurut usia orang tersebut, tingkat kekuatan surgawi, dan sebagainya. Hanya mereka yang memiliki bakat keseluruhan yang lebih tinggi yang dapat melewatinya. Orang biasa tidak akan dapat melewatinya. Apakah Anda mengerti? Selain itu, klan Qin Heavenly 13 tidak pernah melihat tingkat kultivasi Anda saat merekrut murid. Karena, bagi klan Qin Heavenly 13, tingkat kultivasi tidak ada artinya. Bahkan jika Anda adalah dewa surgawi, bagi klan Qin Heavenly 13, itu tidak akan banyak berguna. 13 klan surga Qin menerima murid berdasarkan bakat dan potensi. Suara tetua berjubah brokat terdengar di telinga semua orang. Memang, bagi 13 klan Qin, perbedaan dalam kultivasi tidak berarti banyak. Di mata mereka, tidak ada perbedaan antara alam dewa Void tingkat pertama dan alam dewa Void tingkat ke-9. Yang mereka inginkan adalah bakat dan potensi. Akan tetapi, pemuda tampan itu masih tampak enggan. Atas dasar apa seorang yang berada di tahap beladiri hampa bisa lolos transformasi sedangkan dia yang berada di alam dewa hampa tingkat kedua, tidak bisa. Sepertinya kamu masih tidak mau menyerah. Namun, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mengalahkannya hanya karena kultivasimu lebih tinggi darinya? Kata sesepuh berjubah brokat itu dengan acuh tak acuh. Tentu saja aku bisa mengalahkannya. Aku hanya butuh 3 gerakan, tidak, aku hanya butuh 1 gerakan untuk mengalahkannya. Pemuda tampan itu berteriak dan menatap Lu Ming dengan marah. Oh, kalau begitu, aku akan membiarkanmu bertarung dan membuatmu mengakui kekalahanmu. Anak kecil, apakah kau bersedia bertarung? Tetua berjubah brokat memandang Lu Ming. Tidak masalah. Lu Ming tersenyum dan berjalan ke arah pemuda tampan itu. Nak,
Aku akan menekanmu dengan satu gerakan dan memberitahu semua orang siapa yang memenuhi syarat untuk mengambil bagian dalam ujian rekrutmen murid 13 klan. Pemuda tampan itu berkata dengan arogan. Tatapan dingin melintas di matanya. Kemudian, dia bergegas keluar dan bergerak dengan sekuat tenaga. Sebuah telapak tangan besar jatuh pada Lu Ming. Namun, ekspresi Lu Ming tenang. Dia berdiri di sana tanpa bergerak seolah-olah dia tidak melihat serangan pihak lain. Ketika kekuatan telapak tangan pihak lain sudah dekat, Lu Ming menunjuk dengan jarinya. Aduh, kekuatan jari itu seperti sinar tombak, langsung menembus telapak tangan lawan dan menembak ke bahu lawan. Pemuda tampan itu menjerit mengerikan saat bahunya tertusuk. Kekuatan dahsyat itu membuatnya terpental ke tepi alun-alun, dan ia jatuh terduduk di tanah, memuntahkan seteguk darah. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Satu gerakan, hanya satu gerakan, Lu Ming mengalahkan pemuda tampan itu. Sama seperti ketika dia melewati pintu batu, dia melakukannya dengan mudah. Sungguh seorang jenius yang hebat. Banyak orang terkejut. Lu Ming hanya berada di tahap transformasi bela diri kehampaan, tetapi ia mampu mengalahkan ahli alam dewa kehampaan tingkat kedua. Sungguh tidak dapat dipercaya. Setelah Lu Ming menunjuk dengan jarinya, dia berbalik dan berjalan kembali. Dia hanyalah dewa virtual tingkat kedua yang dapat mengendalikan kekuatan surgawi biasa. Bagi Lu Ming, dia sama sekali tidak menantang. Sungguh kekuatan surgawi yang dahsyat. Jika dia berhasil menembus alam dewa bela diri, meskipun itu bukan kekuatan surgawi tingkat dewa, itu akan menjadi kekuatan surgawi tingkat raja. Aku tidak menyangka bahwa sungai astral yang kacau benar-benar memiliki kesayangan surga yang begitu kuat. Mata orang tua itu menjadi cerah. Kang Long, Situ Xiao, dan yang lainnya mendengus dingin. Mereka sangat tidak senang melihat Lu Ming menjadi pusat perhatian. Situ Feng, di sisi lain, tampak tenang. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Apakah kamu melihat ini? Pintu batuku benar-benar adil. Penilaian akan terus berlanjut. Kekalahan adalah kekalahan, dan kemenangan adalah kemenangan. Jika ada yang masih ragu, mereka akan langsung didiskualifikasi. Penatua berjubah brokat itu mengumumkan dengan cara yang sombong. Sebelumnya, dia menyetujui tantangan pemuda tampan itu terutama karena dia ingin melihat Lu Ming bertarung. Kalau tidak, jika pemuda tampan itu berani meragukannya, dia pasti sudah lama diusir. Ujian berlanjut. Seorang pemuda lain melangkah maju, tetapi ia juga gagal dan terlempar keluar dari pintu batu. Bab 2625 Planet Roh yang tak terhingga. Seiring dengan meningkatnya jumlah orang yang mengikuti ujian, orang-orang terkejut saat mengetahui bahwa tingkat kesulitan ujian di pintu batu itu sangat tinggi. Tingkat eliminasinya juga sangat tinggi. Dari 10 orang, hanya 1 orang yang bisa lulus. Pada saat ini, semua orang mengerti bahwa mereka telah meremehkan Lu Ming sepenuhnya. Lu Ming dapat melewatinya dengan mudah bukan karena tingkat kesulitan pintu batu itu rendah, tetapi karena dia berbakat dan kuat. Situ Feng sudah bergerak. Seseorang tiba-tiba berbicara. Situ Feng berjalan menuju pintu batu dengan tenang. Pedang tempur muncul di tangannya, dan cahaya pedang meledak. Setiap kali dia menusuk, pedang itu tidak mengenai apapun. Pedang itu tidak bertabrakan dengan cahaya surgawi dari pintu batu, tetapi cahaya surgawi itu akan menghilang satu persatu. Situ Feng juga lulus ujian dengan mudah. Pemahaman yang bagus. Tetua berjubah brokat itu mengangguk sedikit. Setelah Situ Feng, ada Kang Long, Situ Xiao, dan yang lainnya. Kang Long dan Situ Xiao sama-sama menguasai kekuatan dewa tingkat raja. Meskipun tidak mudah, mereka tetap berhasil. Namun, 2 lainnya dari Istana Yuan Luo dan Sekte Walkabou telah gagal. Dengan cara ini, hanya 3 orang dari Istana Yuan Luo dan Sekte Walkabou yang lulus ujian. Tak lama kemudian, Dandan, Xian Yanxing, Xian Yanjun, Tong Xier dan yang lainnya pun ikut melangkah maju. Sebagai kura-kura dewa dunia, Dandan juga memiliki potensi yang luar biasa setelah menjadi dewa. Dia juga menguasai kekuatan dewa tingkat raja dan lulus penilaian. Xian Yanxing dan Xian Yanjun melonggarkan pegangan mereka, yang membuat mata lelaki tua itu berbinar lagi. Setelah itu, Tong Xier juga lulus ujian, tetapi seluruh pasukan kebenaran semuanya gagal. Dengan cara ini, pasukan kebenaran, Lu Ming dan yang lainnya, total 5 orang lolos. Hal ini membuat ekspresi Kang Ji,
Situ Haonan dan yang lainnya menjadi jelek. Penilaian gerbang batu berlanjut selama beberapa hari. Akhirnya, semua 5.060 orang telah diuji. 500 orang. Pada akhirnya, hanya 500 orang yang lulus ujian pintu batu. Yang lainnya semuanya gagal. Tingkat keberhasilannya sungguh rendah. Di seluruh sungai astral yang kacau, terdapat sekitar 1.000 kekuatan dan 50.000 hingga 60.000 ahli kebanggaan surga muda. Pada akhirnya, hanya 500 orang yang lulus ujian. Peluangnya 1 dari 100. Baiklah, ujianku sudah selesai. Kalian yang berjumlah 500 orang dapat menuju ke planet roh tak terbatas di sistem bintang Kin Heaven untuk mengikuti ujian 13 klan Kin Heaven. Ambil token giok ini. Dengan itu, sesepuh berjubah brokat melambaikan tangannya dan 500 token giok terbang keluar, terbang menuju Luming dan yang lainnya. Mereka mengulurkan tangan dan dengan bantuan token giok, masing-masing dari mereka mendapat 1. Token giok itu terasa hangat dan berat di tangannya. Ada garis-garis rune kecil di atasnya, dan terlihat sangat indah. Di satu sisi token giok, ada gambar reruntuhan. Gambar reruntuhan pada lempengan giok ini adalah simbol sungai astral yang kacau. Setiap galaksi memiliki gambar dan simbol yang berbeda. Kata tetua berjubah brokat. Banyak orang tersenyum getir. Memang, di mata banyak galaksi yang kuat dan kaya, sungai astral yang kacau itu hanyalah gurun. Sekarang, gunakan darahmu sendiri untuk mengukir namamu pada token giok. Token giok ini akan terikat padamu. Hanya kamu yang dapat menggunakannya. Bahkan jika orang lain mengambilnya, mereka tidak akan dapat menggunakannya. Ini adalah bukti bahwa kamu akan dapat berpartisipasi dalam penilaian 13 klan Kintian. Kata tetua berjubah brokat. Luming mengeluarkan setetes darah dan menulis 2 kata, Luming, pada prasasti giok. Setelah selesai, darah meresap ke dalam token giok dan menghilang. Token giok itu sepenuhnya terikat pada aura Luming. Selain Luming, tidak ada orang lain yang bisa menggunakannya. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah siapapun mengambil tindakan terhadap para peserta, merampas token jade mereka, dan menyamar sebagai mereka. Dengan cara ini, bahkan jika dia merampas token giok, itu tidak akan ada gunanya. Baiklah, ujian 13 klan Kin Heaven akan diadakan di planet Myriad Spirit dalam 3 bulan. Kalian bisa pergi ke sana dalam 3 bulan. Namun, saya dapat memberitahu Anda sebelumnya bahwa jangan berpikir bahwa Anda dapat bergabung dengan sekolah menengah Kintian 13 hanya karena Anda lulus ujian saya. Sangat sulit untuk bergabung dengan klan Kintian 13. Sudah tidak buruk jika 20 dari Anda dapat bergabung dengan klan Kintian 13. Sang tetua berjubah brokat berbalik dan pergi bersama kepala paviliun dan yang lainnya. Sudah lumayan kan kalau ada 20 orang yang bergabung. Banyak orang yang hatinya bergetar dan raut wajahnya berubah muram. Setiap orang mempunyai pikirannya sendiri saat meninggalkan tempat itu. Ayo kita kembali ke pasukan Zengtian. Aku akan mengatur beberapa hal dan membawamu ke planet 1000 roh. Kata nenek moyang teknik. Setelah itu, semua orang kembali ke surga sejati melalui formasi teleportasi. Luming kembali ke kediamannya dan menjelaskan masalah tersebut kepada orang tuanya. Ia juga mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya. Kalau saja dia bergabung dengan sekte di planet Myriad Spirit, kemungkinan besar dia tidak akan kembali dalam waktu dekat. Leluhur teknik juga telah menyelesaikan masalah tentara kebenaran. Kemudian, ia berangkat bersama Luming dan yang lainnya. Lu Xiangxiang dan Ouyang Moli tetap berada di bintang langit yang sebenarnya. Namun, gelembung-gelembung terus mengganggu Luming dan ingin mengikutinya. Luming membawa serta gelembung-gelembung itu. Luming, Xian Yanxing, Xian Yanjun, Dandan, Gelembung, Tong Xier, dan leluhur teknik, totalnya 7 orang, menuju planet 1000 roh. Bintang roh yang tak terhitung jumlahnya terletak di pusat galaksi surga Qin. Jaraknya setidaknya beberapa lusin galaksi dari sungai astral yang kacau. Jaraknya terlalu jauh. Bahkan jika mereka mengambil formasi teleportasi, itu akan memakan waktu lama. Mereka pertama kali tiba di Cloud Peak City dan menaiki susunan teleportasi jarak super jauh di Cloud Peak City untuk diteleportasi ke galaksi berikutnya. Dan EBSCP, setelah itu, mereka menggunakan susunan teleportasi jarak super jauh untuk bepergian dengan kecepatan lebih cepat, tetapi kristal surgawi yang mereka gunakan juga sangat menakjubkan. Dia tidak bisa membangun formasi teleportasi tanpa hasil. Setiap kali dia membangun formasi teleportasi,
dia harus menggunakan kristal surgawi. Meski begitu, mereka masih butuh waktu hampir 2 bulan untuk sampai ke planet Seribu Roh. Tinggal kurang dari sebulan lagi sebelum batas waktu 3 bulan. Sungguh ki dewa yang padat. Berdiri di planet Seribu Roh, dia menarik napas dalam-dalam dan merasakan ki surgawi mengalir ke dalam tubuhnya. Dia merasa sangat nyaman. Lingkungan pelatihan di sini jauh lebih baik daripada sungai astral yang kacau. Perbedaannya sangat besar. Bintang roh yang tak terhitung jumlahnya terletak di pusat zona bintang surga Qin. Itu adalah planet perdagangan terbesar di zona bintang surga Qin. Planet ini bukan milik satu kekuatan saja. Banyak kekuatan, besar dan kecil, berbisnis di sini, dan sangat makmur. Ujian perekrutan 13 klan surgawi Qin selalu diadakan di planet roh yang tak terhitung jumlahnya. Lokasinya adalah kota terbesar di planet Seribu Roh, Kota Seribu Roh. Setelah Lu Ming dan kelompoknya tiba di kota Wanling, mereka menemukan sebuah penginapan untuk ditinggali. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berdatangan ke kota Wanling. Di jalan-jalan, orang dapat dengan mudah melihat sekelompok penguasa muda. Beberapa dari mereka memiliki aura yang sangat menakutkan. Sekilas, mereka tampak seperti monster yang sangat kuat. Wilayah bintang langit Qin memiliki ratusan galaksi. Sungai astral yang kacau adalah yang terburuk dan tidak ada yang memperhatikannya. Galaksi manapun lebih makmur dan kuat daripada sungai astral yang kacau. Jumlah ahli kebanggaan surga di galaksi lain juga jauh melampaui sungai astral yang kacau. Di sungai astral yang kacau, hanya 500 orang yang lulus ujian dan dapat mengikuti ujian. Namun, di galaksi lain, bahkan galaksi terburuk pun masih memiliki ribuan orang yang dapat mengikuti penilaian. Galaksi yang lebih tinggi memiliki ribuan atau bahkan puluhan ribu orang. Bab 2626 Aturan Penilaian. Setiap 1000 tahun, 13 klan Qin Tian akan merekrut murid. Itu adalah peristiwa besar di hati para jenius yang tak terhitung jumlahnya di wilayah bintang Qin Tian. Itu juga merupakan hari ketika para jenius yang tak terhitung jumlahnya akan terbang ke langit. Tak lama kemudian, hanya tinggal 3 hari lagi sebelum penilaian. Pada hari ini, suara lonceng bergema di seluruh kota. Ayo, ini perintah berkumpul dari 13 klan Qin Tian. Sudah waktunya untuk mengumumkan aturan penilaian. Kata leluhur teknik itu. Dia memimpin Lu Ming dan yang lainnya ke arah lonceng. Di tengah kota Wanling, terdapat sebuah ruang terbuka yang luas. Awalnya merupakan pasar yang sangat besar, tetapi selama kurun waktu ini, pasar tersebut dipindahkan dan digunakan untuk penilaian. Ruang terbuka ini terlalu besar. Tidak akan menjadi masalah untuk menampung ratusan juta orang pada saat yang sama. Dengan sangat cepat, ruang terbuka ini sudah dipenuhi orang. Tak hanya para ahli yang Heaven Sprite yang ingin ikut serta dalam penilaian, banyak pula masyarakat yang ingin menyaksikan keseruannya. Faktanya, orang yang datang untuk menonton pertunjukan lebih banyak daripada yang berpartisipasi dalam penilaian. Berdengung, berdengung. Pada saat ini, beberapa sosok tiba-tiba muncul di langit, dan suasana menjadi sunyi. Masih ada 3 hari lagi sebelum ujian. Sekarang, saya akan menjelaskan rincian ujian dan peraturannya. Di langit, seorang pria yang gagah berbicara. Suasana hening. Semua orang mendengarkan dengan tenang, takut melewatkan detail apapun. Kalian masing-masing harus memiliki token jade identitas untuk berpartisipasi dalam ujian. Pria parubaya itu mengeluarkan sebuah kartu giok. Kartu itu hampir sama dengan yang dimiliki Lu Ming dan yang lainnya. Satu-satunya perbedaan adalah polanya. 3 hari dari sekarang, saat waktu ujian tiba, selama Anda berada di kota Wanling, dimanapun Anda berada, token jade ini akan membawa Anda ke ruang virtual. Kami menyebutnya ruang impian. Di alam mimpi, semuanya virtual. Hanya kesadaranmu yang bisa memasukinya. Selain itu, kultivasimu akan ditekan ke alam Dewa Void tingkat 1 di alam mimpi. Jika Anda sudah berada di level 1 alam Dewa Void, maka itu tidak akan berubah. Jika Anda belum berada di level 1 alam Dewa Void, itu juga tidak akan berubah. Namun, meskipun kultivasi Anda telah ditekan ke alam Dewa Void tingkat pertama, atribut kekuatan surgawi Anda tidak akan berubah. Jika Anda mengendalikan kekuatan surgawi tingkat raja, itu akan tetap menjadi kekuatan surgawi tingkat raja di dalam. Jika Anda mengendalikan kekuatan surgawi tingkat suci, itu akan tetap menjadi kekuatan surgawi tingkat suci. Ada 2 babak dalam ujian.
Di babak pertama, alam mimpi akan dibagi menjadi 20 area. Semua peserta akan dibagi rata ke dalam 20 area dan bertarung. Namun, ada satu hal yang dapat kamu yakini. Sebelum kamu memasuki 20 wilayah untuk bertarung, kamu akan memasuki wilayah khusus. Ada banyak keterampilan surgawi yang belum lengkap di sana. Keterampilan surgawi yang belum lengkap ini dapat dikembangkan hingga mencapai titik di mana mereka dapat mengeluarkan kekuatan bahkan jika kamu berada di level pertama alam Dewa Void. Mulai sekarang, kalian akan memiliki waktu 1 tahun untuk memahami keterampilan surgawi yang belum lengkap. Kemudian, kalian akan memasuki 20 wilayah dan bertarung untuk menentukan peringkat. Kali ini, kami telah menghitung bahwa seluruh galaksi Kintian, ratusan galaksi, memiliki total sekitar 1 juta orang yang berpartisipasi dalam penilaian. Pada saat itu, setiap wilayah akan memiliki 50.000 orang. 50.000 orang akan saling membunuh. Aturannya adalah setiap kali Anda membunuh lawan, Anda akan mendapatkan 1 poin. Pada saat yang sama, Anda akan mengambil setengah dari poin lawan. Setiap orang memiliki 2 nyawa, yang berarti 2 kesempatan. Pada akhirnya, hanya 100 peserta teratas dari setiap wilayah yang dapat berpartisipasi di babak berikutnya. Mereka yang tidak berhasil masuk ke dalam 100 peserta teratas akan tereliminasi. Pria parubaya itu menjelaskan semua aturan dalam satu tarikan napas. Setelah selesai, dia berhenti dan membiarkan semua orang mencernanya. Jadi begitu, jantung Luming berdebar kencang dan dia membuat kesimpulan dalam hatinya. Penilaian kali ini sangat sederhana. Penilaian dibagi menjadi 2 babak. Akan ada sekitar 1 juta orang yang berpartisipasi. Kartu jade akan membawa mereka ke alam mimpi. Jika mereka terbunuh di sana, mereka tidak akan benar-benar mati. Kultivasi mereka akan ditekan ke alam dewa tingkat pertama. Tentu saja, bagi orang-orang seperti Luming yang berada di bawah level dewa virtual tingkat pertama, mereka hanya bisa membiarkannya sebagaimana adanya. Kemudian, mereka akan memiliki waktu 1 tahun untuk memahami keterampilan surgawi yang belum lengkap, dan sekitar 1 juta orang akan memasuki 20 wilayah. Setiap wilayah akan memiliki sekitar 50.000 orang, dan sekitar 50.000 orang akan saling bertarung untuk mendapatkan poin. Hanya 100 orang teratas yang akan dapat memasuki babak berikutnya. Selanjutnya, setiap orang memiliki 2 kesempatan. Ini juga demi keadilan. Akan sedikit sia-sia jika beberapa orang jenius dibunuh oleh musuh yang kuat sejak awal. Sebenarnya ada lebih dari 1 juta orang yang berpartisipasi. Luming juga diam-diam terkejut. Setelah beberapa saat, ketika semua orang telah mencerna informasi tersebut, pria parubaya itu melanjutkan. Mereka yang tersingkir di babak pertama mungkin memiliki kesempatan untuk bergabung dengan 13 klan Kintian. Selama kalian tampil baik dan memperoleh poin yang lebih tinggi, kalian akan memiliki kesempatan untuk dipilih oleh 13 klan. Tentu saja, semakin baik performa Anda, semakin banyak perhatian yang akan Anda terima. Baiklah, langsung saja ke intinya. Aturan spesifik akan ditampilkan pada token jade Anda. Perhatikan baik-baik. Apakah Anda punya pertanyaan? Petik 2. Setelah lelaki parubaya itu selesai berbicara, dia menyapu pandangannya ke seluruh pemandangan. Senior, saya punya pertanyaan. Pada saat itu, seorang pemuda berbicara. Berbicara, kata pria parubaya itu. Senior, mengapa kamu menekan kultivasimu ke tingkat pertama alam Dewa Void? Jika aku berkultivasi ke tingkat ke-6 alam Dewa Void, bukankah aku tidak akan bisa melepaskan kekuatan penuhku? Kata pemuda itu. Tingkat ke-6 alam Dewa Kekosongan. Apakah kamu pikir kamu seorang jenius? Pria parubaya itu bertanya. Pemuda itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresinya jelas menunjukkan bahwa dia setuju. Kultivasi tidak akan pernah mewakili bakat seseorang. Saya dapat memberitahu Anda bahwa di dalam 13 klan Kin Heaven, ada banyak orang yang telah mencapai level ke-6 alam Dewa Void dalam 10.000 tahun kultivasi. Anda dapat menemukan mereka di mana-mana. Ada banyak ahli alam tubuh sejati yang telah berkultivasi kurang dari 10.000 tahun. Beberapa dari mereka bahkan telah mencapai alam dewa surgawi. Apa ahli alam dewa Void tingkat ke-9 sepertimu? Apakah klan Kin Heavenly Tree tidak memiliki ahli alam dewa Void tingkat ke-6? Selama klan Kin Heavenly Tree memberi perintah, berapa banyak eksistensi alam dewa Void tingkat ke-6 yang dapat dikumpulkan oleh sistem bintang surgawi Kin?
Pertanyaan berulang-ulang dari lelaki parubaya itu membuat lelaki muda itu terdiam. Ada banyak cara untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Ada harta surgawi, pertemuan yang tidak disengaja, atau periode kultivasi yang panjang. Oleh karena itu, kultivasi tidak ada gunanya bagi 13 klan surga Qin. Ketika 13 klan Qin Heaven merekrut murid, mereka melihat bakat, potensi, dan kultivasi. Ada banyak cara untuk meningkatkannya. Aku akan menekan semua kultivasimu hingga ke tingkat pertama alam dewa kekosongan dan memberimu waktu 1 tahun untuk menguji bakat dan pemahamanmu. Hanya mereka yang memiliki bakat dan pemahaman tinggi yang dapat bergabung dengan 13 klan surgawi Qin. Apakah kamu mengerti? Kata pria parubaya itu. Wajah pemuda itu memerah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia berasal dari kekuatan besar dan telah mengonsumsi harta alam yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai tingkat kultivasinya saat ini. Namun, di 13 klan surgawi Qin, akankah ada kekurangan harta karun alam? Bab 2627 memasuki ruang mimpi. Banyak orang juga mengungkapkan ekspresi penuh makna. Memang, bakat dan pemahaman seseorang hanya dapat dilihat melalui mekanisme penilaian seperti itu. Di alam dewa bela diri, bakat dan pemahaman merupakan hal terpenting. Itulah sebabnya mereka mempertahankan tingkat kekuatan surgawi mereka dan memberi mereka waktu 1 tahun untuk memahami keterampilan surgawi yang belum lengkap sebelum mereka mulai bertarung. Dengan cara ini, mereka yang memiliki kekuatan sen tinggi dan pemahaman tinggi akan mampu menonjol. Menguasai kekuatan suci tingkat tinggi adalah sebuah bakat. Namun, persepsi seseorang juga sangat penting. Hal ini dikarenakan tingkat kekuatan sen bukanlah bawaan sejak lahir, tetapi dapat dikembangkan. Beberapa keterampilan surgawi yang mengerikan dan luar biasa dapat menumbuhkan kekuatan surgawi tingkat raja, kekuatan surgawi tingkat sakral, dan bahkan kekuatan surgawi tingkat dewa. Di antara 13 klan surga Qin, ada banyak teknik surgawi yang mengerikan. Selama seseorang mengolahnya hingga tingkat yang sangat tinggi, seseorang akan dapat mengolah kekuatan surgawi tingkat tinggi. Dikatakan bahwa ketika teknik ketuhanan dari 3 kekuatan Maharaja dikultivasikan ke tingkat tertinggi, mereka dapat mengolah kekuatan ketuhanan tingkat dewa. Jadi, jika tingkat kekuatan sen seseorang tidak tinggi tetapi pemahamannya menakjubkan, masa depannya tidak akan terbatas. Tentu saja, ada sebagian orang yang tidak mengembangkan keterampilan surgawi ini dan secara alami mengembangkan kekuatan sen tingkat tinggi, dan jumlahnya banyak. Lu Ming, Tong Xier, dan yang lainnya semuanya seperti ini. Dari para pengikut yang ingin direkrut oleh 13 klan surgawi Qin, satu harus memiliki kekuatan surgawi tingkat tinggi, sementara yang lain harus memiliki pemahaman luar biasa. Juga, biar aku beritahu kalian semua. Beberapa dari kalian berasal dari beberapa kekuatan besar dan mungkin telah mengembangkan beberapa keterampilan surgawi yang tidak lengkap. Namun, di alam mimpi, kalian tidak diizinkan untuk menggunakan keterampilan surgawi yang tidak lengkap yang telah kalian kembangkan. Kalian hanya dapat menggunakan keterampilan surgawi yang tidak lengkap yang telah kalian pahami di alam mimpi. Jika kalian melanggar aturan ini, kalian akan disingkirkan. Klan Qin Heavenly 13 tidak akan pernah merekrut kalian lagi. Apakah kalian mengerti? Petik 2. Suara lelaki parubaya itu bergema di seluruh area. Dipahami. Banyak orang berteriak. Baiklah, saya akan berhenti di sini. Semoga berhasil. Kemudian pria parubaya itu dan yang lainnya berbalik dan pergi. Setelah lelaki setengah baya dan yang lainnya pergi, orang-orang yang tersisa di alun-alun juga perlahan bubar. Lu Ming dan yang lainnya juga kembali ke tempat tinggal mereka. Tidak lama setelah dia kembali ke kediamannya, sejumlah besar informasi muncul di token Jade. Itu semua tentang penilaian dan beberapa aturan. Lu Ming dan yang lainnya melihatnya dengan cermat lagi dan kemudian membuat persiapan secara aktif. Hanya tersisa 3 hari sebelum penilaian dimulai. Bukan hanya mereka, tetapi semua orang juga aktif mempersiapkan diri. Sekelompok orang berdiri di halaman yang luas. Mereka semua tinggi dan kekar, seolah-olah terbuat dari logam. Orang-orang ini adalah cabang ras King Kong, ras yang menakutkan di alam semesta purba. Ras Vajra adalah ras yang sangat kuat di alam semesta purba. Ras ini berada di peringkat 10.000 teratas di antara ras yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta purba. Ada daftar 10.000 ras di alam semesta purba, yang mencantumkan 10.000 ras terkuat di alam semesta purba.
Ras berlian adalah salah satunya. Namun, klan utama ras King Kong tidak berada di wilayah bintang Kin Heaven. Wilayah bintang Kin Heaven hanyalah cabangnya. Pada saat ini, puluhan anggota ras Vajra mengelilingi seorang anggota ras Vajra muda bagaikan bintang-bintang mengelilingi bulan. Pria muda ras Vajra ini bahkan lebih kekar dan tingginya 3 meter. Golden Sage, kau adalah seorang jenius langka yang hanya muncul sekali setiap 100.000 tahun di cabang Kintian dari ras King Kong. Kali ini, kau harus berada di peringkat 3 teratas dalam penilaian 13 klan Kintian dan bergabung dengan salah satu dari 3 penguasa. Perintah King Kong yang sudah tua. Jangan khawatir, ketua klan. Hanya 3 teratas. Saya 100% yakin. Kata sang bijak emas sambil tersenyum penuh percaya diri. Di sebuah gunung di kota Wanling, tempat ini telah dibeli oleh sekelompok Tigerman. Suku Tigerman hanyalah suku kecil di seluruh jagat raya purba. Mereka jauh dari peringkat 10.000 teratas. Namun, di zona bintang surga Qin, kekuatan suku Tigerman tidak bisa diremehkan. Mengaum, di puncak gunung, seorang manusia harimau muda meraung ke langit. Angin dan awan berembus kencang, dan auranya liar. Kali ini, 3 teratas, tidak, aku mengincar tempat pertama. Mata Tigerman muda itu bagaikan kilat dan dia dipenuhi aura seorang raja. Di sebelah utara kota Wanling, ada sebuah danau. Danau itu tidak besar, tetapi sangat bersih. Danau itu seperti cermin, dan orang-orang dapat melihat ikan-ikan di danau itu dengan jelas. Ada paviliun sederhana di tepi danau. Pada saat ini, ada 2 sosok di paviliun, menatap danau yang tenang. Salah satu dari mereka adalah seorang pria tua berambut putih dengan jubah putih panjang. Dia tampak seperti seorang sage. Orang lainnya adalah seorang pemuda yang tampak berusia 20-an. Pemuda ini tampan dan juga mengenakan jubah putih, seperti tuan muda yang anggun. Apakah kamu yakin dengan ujian klan 13 Kintian kali ini? Orang tua itu bertanya pada pria muda. Pemuda itu bernama Ling Huye. Berdasarkan aturan kali ini, saya 100% yakin bahwa tempat pertama akan menjadi milik saya. Ling Huye berkata, wajahnya tenang, tanpa kesombongan, seolah-olah dia hanya mengatakan sebuah fakta. Bagus. Dengan bakatmu, asalkan kamu mengerahkan seluruh kemampuanmu, tempat pertama pasti akan menjadi milikmu. Selain itu, kamu pasti bisa masuk ke 3 pasukan Overlord dan bahkan menerima pelatihan khusus. Orang tua berambut putih itu membelai jenggotnya dan menatap Ling Huye dengan puas. Jika mereka tidak memasuki ruang mimpi dan bertarung di luar, Ling Huye tidak akan mempunyai keuntungan seperti itu. Namun, peraturan kali ini memberinya waktu 1 tahun untuk memahami dan mengolah keterampilan surgawi yang belum lengkap, yang merupakan keuntungan terbesar Ling Huye. Pemahaman Ling Huye adalah yang terkuat yang pernah dilihat lelaki tua itu selama bertahun-tahun. Meskipun tingkat kekuatan surgawi Ling Huye tidak tinggi, itu karena ia kekurangan kesempatan dan keterampilan surgawi. Namun, pemahaman Ling Huye yang mengerikan dapat menebusnya. Dan EBSP, lelaki tua itu dipenuhi dengan antisipasi. Selama Ling Huye bergabung dengan 3 pasukan penguasa dan dibesarkan, dia pasti akan mampu mencapai alam yang menakutkan. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Pada hari ini, Lu Ming, Xian Yanxing, Xian Yanjun, dan Tong Xier berkumpul di sebuah ruangan. Mereka duduk bersila membentuk lingkaran. Tidak perlu pergi ke tempat tertentu untuk berpartisipasi dalam penilaian. Selama mereka berada di kota Wanling, kartu identitas jadi akan membawa mereka ke alam mimpi. Bas. Pada saat itu, token giok di tangan Lu Ming, Xian Yanxing, dan yang lainnya sedikit bergetar. Token itu memancarkan cahaya terang dan melayang di atas kepala mereka. Lalu seberkas cahaya jatuh dari token giok dan menyelimuti mereka. Kemudian, Lu Ming dan yang lainnya merasakan roh dan jiwa mereka telah ditarik keluar dan terbang ke dalam kartu giok. Di depan mereka, semuanya gelap gulita. Seketika, mata mereka berbinar saat mereka membuka mata. Ketika mereka membuka mata, mereka mendapati bahwa mereka berada di sebuah panggung besar, dan di depan panggung itu ada sebuah prasasti batu. Prasasti batu yang tak terhitung jumlahnya berdiri di daratan luas itu. Setiap prasasti batu tingginya 100 meter, dan pada setiap prasasti batu tersebut terukir beberapa kata dan gambar. Ada terlalu banyak prasasti.
Tidak ada habisnya. Apakah keterampilan surgawi yang tidak lengkap ada di tablet batu ini? Hati Lu Ming tergerak. Mereka akan tinggal di sini selama setahun untuk memahami dan mengembangkan keterampilan surgawi yang belum lengkap. Bab 2628 Provokasi Suku Harimau. Pada saat ini, Lu Ming melihat sebuah lencana muncul di dada mereka. Di lencana itu ada gambar reruntuhan yang terbuat dari batu giok. Ini adalah simbol mereka. Orang-orang yang datang dari galaksi yang berbeda semuanya memiliki lencana dengan pola yang berbeda di dada mereka. Tidak ada perubahan dalam kultivasiku. Kemudian, Lu Ming dengan hati-hati merasakan tubuhnya dan menyadari bahwa tingkat kultivasinya tidak berubah sama sekali. Dia masih seorang kaisar surgawi bintang 7, dan kekuatan dominasinya melonjak. Tentu saja senjata dan cincin penyimpanan mereka tidak dapat dibawa masuk. Pada kenyataannya, senjata tidak diperbolehkan dalam kompetisi ini. Jika seseorang ingin menggunakan senjata, mereka harus menggunakan kekuatan surgawi dan mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Apakah basis kultivasimu sedang ditekan? Lu Ming memandang Xian Yanxing, Xian Yanjun, Tong Xier, dan Dandan. Aku telah ditekan ke tingkat pertama alam dewa kekosongan, tetapi tingkat kekuatan suciku belum berubah. Xian Yanxing berkata, saya juga. Tong Xier juga mengangguk. Tidak ada uang kembalian di milikku. Kata Dandan, kultivasinya berada di level pertama alam dewa kekosongan, jadi tidak ada perubahan. Lu Ming mengangguk. Itu memang sama dengan apa yang tertulis dalam peraturan. Pada saat ini, di peron, banyak orang berkelebat dan bergegas menuju loh batu. Waktunya terbatas. Mereka hanya punya waktu 1 tahun. Waktu setahun untuk memahami keterampilan surgawi yang belum lengkap terlalu singkat. Mereka harus memanfaatkan waktu untuk menemukan keterampilan surgawi yang belum lengkap yang cocok bagi mereka dan mengembangkannya. Dengan setiap momen yang dia kembangkan, dia mungkin bisa mencapai tingkat kedewasaan yang lebih tinggi. Ketika dia bertarung dengan orang lain, dia akan memiliki keuntungan. Jutaan orang bergegas menuju loh batu besar, mencari keterampilan surgawi yang cocok untuk mereka. Lu Ming dan yang lainnya juga bergegas menuruni peron dan menuju ke prasasti batu. Tak lama kemudian, mereka tiba pada prasasti batu besar pertama. Pada saat ini, 2 pemuda sudah memperhatikan prasasti batu itu dengan ama. Pada prasasti batu itu terdapat baris-baris kata dan gambar. Ini adalah teknik telapak tangan yang condong ke sisi feminin. Lu Ming dan yang lainnya meliriknya beberapa kali lalu mengabaikannya begitu saja. Itu tidak cocok. Mereka terus maju. Saat mereka berjalan, mereka menarik perhatian banyak orang. 2 saudara perempuan, Xian Yanxing dan Xian Yanjun, terlihat sangat cantik saat berjalan bersama. Keduanya tampak persis sama, dan sulit untuk tidak menarik perhatian. Wanita-wanita cantik sekali, dan mereka terlihat persis sama. Lihat lencana mereka, mereka berasal dari sungai astral yang kacau. Aku tidak pernah menyangka akan ada wanita secantik itu di sungai astral yang kacau. Siapa orang itu? Dia benar-benar berjalan bersama seorang wanita cantik. Banyak orang di sekitar mereka sedang berdiskusi sambil menatap Xian Yanxing dan Xian Yanjun dengan mata berapi-api. Tong Xier dapat dianggap sebagai wanita cantik yang memukau, tetapi ketika dia berdiri di samping Xian Yanxing dan Xian Yanjun, penampilannya tampak pucat jika dibandingkan. Sejak Xian Yanxing dan Xian Yanjun menerobos ke alam dewa perang, temperamen mereka menjadi semakin luar biasa. Bahkan orang-orang dengan penampilan yang mirip pun tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Ketika banyak orang memandang Lu Ming, mereka dipenuhi dengan rasa iri, cemburu, dan benci. Meskipun Dandan masih mengikuti Lu Ming, dia tampak seperti remaja berusia 16 atau 17 tahun dan mengenakan jubah Tao. Tentu saja, dia diabaikan oleh yang lain. Wajah Xian Yanxing dan Xian Yanjun dingin. Mereka mengabaikan tatapan orang lain dan fokus mencari keterampilan surgawi yang cocok. Wanita-wanita cantik sekali. Tak jauh dari situ, belasan sosok kekar tengah menatap Xian Yanxing dan Xian Yanjun dengan mata berapi-api. Belasan orang itu semuanya adalah elit klan macan. Tigerman tidak memiliki penampilan seperti harimau dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mereka tampak sangat mirip manusia, tetapi mereka memiliki garis-garis di wajah mereka. Itu adalah garis-garis harimau. Masing-masing dari mereka tingginya lebih dari 2 meter dan memiliki rambut tebal. Bagaimana mungkin aku bisa melewatkan wanita cantik seperti dia? Ayo kita pergi dan kenali dia lebih dekat.
Salah satu pemuda manusia harimau berbulu emas tertawa dan berjalan ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Belasan pemuda manusia harimau lainnya tertawa dan mengikuti. Sosok mereka berkedip dan lebih dari 10 pemuda Tigerman menghalangi Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming dan yang lainnya juga berhenti. Sekitar selusin pemuda dari suku harimau mengamati Xian Yanxing, Xian Yanjun, dan Tong Xier dengan mata menyala-nyala. Sungai Astral yang kacau. Aku tidak menyangka akan ada keindahan seperti itu di Sungai Astral yang kacau. Kami adalah kebanggaan surga dari klan macan. Namaku Hu Mao. Wanita cantik, bagaimana kalau kita berteman? Pemuda Tigerman berbulu emas itu menampakkan senyum penuh percaya diri. Lu Ming, Dan, dan yang lainnya hampir tertawa terbahak-bahak. Bulu harimau. Nama ini cukup mendalam. Namun, Xian Yanjun tidak ingin tertawa. Dengan ekspresi dingin, dia memarahi, "Enyahlah. Ayoyo, kamu punya sifat pemarah. Namun, klan macanku paling menyukai orang yang pemarah. Saudara-saudara, bukan." Petik 2. Hu Mao tidak keberatan dan malah menggodanya. Lumayan, makin marah makin bagus. Seru juga mainnya. Hahaha. Para Tigerman muda lainnya tertawa. Di samping, orang lain memandang dengan ekspresi seperti sedang menonton pertunjukan. Sudah kubilang pergilah, kau tidak mendengarku. Kau tuli atau apa? Pergilah sekarang juga. Pada saat ini, Lu Ming memarahi. Senyum di wajah pemuda harimau itu langsung menghilang, dan cahaya dingin melintas di matanya. Nak, apa yang kau katakan? Hanya secuil sampah dari Sungai Astral yang kacau berani berbicara kepada kita seperti ini. Apakah kau sudah bosan hidup? Aku beri kau 3 detik untuk pergi. Pergilah sejauh yang kau bisa. Apa hakmu untuk berdiri di samping 2 wanita cantik? Belasan pemuda dari suku harimau semuanya meraung ketika tubuh mereka memancarkan niat membunuh yang dingin. 3, 2, 1, Lu Ming berkata dengan nada meremehkan, menghitung waktu untuk Xian Yanxing. 3 detik kemudian, Lu Ming melangkah maju dan memegang tangan Xian Yanxing. Dia berkata dengan nada meremehkan, "Sekelompok orang idiot. Provokasi, penghinaan, dan ejekan. Ini adalah ejekan yang terang-terangan." Niat membunuh meledak dari tubuh para pemuda Tigerman. Nak, berlututlah dan akui kesalahanmu. Tampar dirimu sendiri 100 kali. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Harimau itu pun geram dan memperlihatkan taringnya yang tidak rata. Oh, kalau kamu punya kemampuan, lakukan saja. Lu Ming berkata dengan nada meremehkan. Anda, Hu Mao dan pemuda-pemuda suku harimau lainnya melotot ke arah Lu Ming dengan mata terbelalak. Namun, mereka tidak berani bergerak. Penilaian belum dimulai. Selama 1 tahun pemahaman dan pengembangan keterampilan surgawi yang belum selesai, tidak seorang pun diizinkan untuk bergerak. Siapapun yang bergerak akan didiskualifikasi. Jika bukan karena itu, Hu Mao dan yang lainnya pasti sudah mencabik-cabik Lu Ming. Nak, kau punya nyali. Tunggu saja. Jangan bertemu siapapun dari suku macanku dalam penilaian 1 tahun dari sekarang. Kalau tidak, kau akan mati mengenaskan. Hu Mao berbicara dengan dingin sebelum menoleh ke anggota Tigerman lainnya. Saudara-saudara, pergi dan beritahu anggota klan lainnya. Jika mereka bertemu orang ini dalam penilaian, bunuh dia tanpa ampun. Bunuh dia dengan kejam. Baiklah, ada begitu banyak orang di suku harimauku. Dia pasti sudah mati. Dia akan mati dengan mengerikan. Semua Tigerman yang lain berteriak. Bab 2629 memahami keterampilan surgawi yang tidak lengkap. Sekelompok orang idiot. King kecil, ayo pergi. Lu Ming menarik Xian Yanxing, Xian Yanjun, Tong Xier, dan langsung melewati suku Tigerman dan menuju jauh ke dalam hutan prasasti batu. Puluhan pemuda suku harimau hampir meledak marah, dan mereka menggertakkan gigi mereka begitu keras hingga mengeluarkan suara berderak. Bocah ini terlalu impulsif. Dia benar-benar berani menyinggung kesayangan surga dari ras Tigerman. Menurutku, di Sungai Astral yang kacau, dia adalah ahli kesombongan surgawi tingkat puncak dan terbiasa bersikap sombong. Namun, di Sungai Astral yang kacau, dia adalah seorang tiran. Di seluruh wilayah bintang Kintian, dia bukan apa-apa. Benar sekali, suku Tigerman adalah suku besar di wilayah bintang Kintian. Ada ratusan sungai bintang di wilayah bintang Kintian, dan suku Tigerman menempati salah satunya. Mereka sangat kuat.
Kudengar ada ribuan jenius suku Tigerman yang berpartisipasi dalam penilaian 13 klan kali ini. Benar, memang ada ribuan orang. Bahkan jika mereka dibagi menjadi 20 wilayah, pasti akan ada sejumlah besar orang dari suku macan di setiap wilayah. Aku juga mendengar bahwa ada seorang jenius tak tertandingi di suku macan yang dapat mengendalikan kekuatan suci tingkat suci. Anak itu akan mati dengan menyedihkan. Tidaklah bijaksana untuk memamerkan kekuatanmu di depan seorang wanita cantik. Orang-orang sekitar yang melihat kejadian itu pun terlibat dalam diskusi yang panas. Suara-suara ini secara alami mencapai telinga Lu Ming. Namun, Lu Ming hanya tersenyum tipis dan tidak menganggapnya serius. Saat itu, saat ia dibagi dalam 20 wilayah untuk bertarung, ia akan sangat senang apabila suku Tigerman datang mencari masalah dengannya. Memberinya poin, apa yang membuatnya tidak senang. Lu Ming dan yang lainnya berkeliling di sekitar prasasti batu itu, mengamatinya satu persatu. Tidak lama kemudian, Xian Yanjun berhenti di depan sebuah prasasti batu. Ada teknik pedang yang terukir di prasasti batu itu, dan sekilas saja, tampak seolah-olah cahaya pedang suci tengah menyembur keluar. Itu teknik pedang yang cukup bagus. Aku akan memilih yang ini. Xian Yanjun berkata. Kemudian, dia berdiri di bawah prasasti dan mulai membacanya dengan saksama. Lu Ming dan yang lainnya melanjutkan pencarian. Hutan prasasti batu ini sangatlah luas dan berisi banyak sekali keterampilan surgawi yang belum lengkap. Skill dewa ofensif yang belum lengkap, skill dewa defensif yang belum lengkap, skill dewa pergerakan yang belum lengkap. Memiliki segalanya. Setelah lebih dari sehari, Dandan dan Tong Xier telah menemukan keterampilan surgawi yang tidak lengkap dan cocok dan mulai mengolahnya. Aku akan berlatih teknik pedang ini. Xian Yanxing berjalan ke sebuah prasasti batu. Prasasti batu ini juga mencatat sebuah teknik pedang. Teknik pedang itu tajam dan ganas, dan ki iblis membumbung tinggi ke langit. Xian Yanxing dan Xian Yanjun sama-sama pandai dalam ilmu pedang, jadi mereka masing-masing memilih satu. Lu Ming ditinggalkan sendirian. Dia terus berkeliaran. Lu Ming menyadari bahwa sebagian besar orang telah memilih keterampilan surgawi tipe serangan yang tidak lengkap. Benar saja, meskipun itu adalah keterampilan surgawi yang belum lengkap, kesulitan untuk mengembangkannya pasti sangat mengejutkan. Mereka hanya punya waktu 1 tahun, jadi wajar saja jika mereka harus memilih untuk mengembangkan keterampilan dewa tipe serangan untuk meningkatkan kekuatan serangan mereka, sehingga mereka bisa membunuh lawan mereka sesegera mungkin dalam penilaian setahun kemudian dan memperoleh poin. Lu Ming berkeliaran untuk waktu yang lama. Yang ini. Lu Ming mendatangi sebuah prasasti batu. Prasasti batu ini mencatat teknik tombak yang belum selesai. Terlebih lagi, tidak ada seorang pun di bawah prasasti batu itu. Lu Ming hanya memilih ini. Segera, Lu Ming mulai membacanya dengan cermat. Teknik tombak ini tidak memiliki nama. Faktanya, semua keterampilan surgawi yang tidak lengkap di sini tidak memiliki nama. Semuanya dikembangkan dari keterampilan surgawi yang lengkap oleh beberapa ahli dari 13 klan surga Qin. Bagi para ahli di puncak alam dewa etiril dan di atasnya, hal itu tidak memiliki kegunaan praktis. Para ahli itu sudah dapat mengolah teknik surgawi yang lengkap. Meskipun begitu, itu masih sangat berguna untuk pengembangan para ahli di bawah puncak alam dewa kekosongan. Sungguh keterampilan surgawi yang luar biasa. Setelah mempelajarinya, Lu Ming merasa emosional. Keterampilan Sen adalah penggunaan kekuatan Sen yang luar biasa. Keterampilan itu kuat dan sangat luar biasa. Keterampilan itu jauh lebih sulit dipahami daripada berbagai teknik di alam surga. Keterampilan surgawi yang belum sempurna di hadapannya memiliki total 7 tahap. Namun, sangat sulit untuk mengolah tahap pertama. Lu Ming meninggalkan semua pikiran yang mengganggu dan berfokus pada pemahamannya. Pemahaman ini berlangsung selama sebulan. Dalam waktu sebulan, Lu Ming bahkan belum mempelajari dasar-dasarnya. Wus, wus, wus. Lu Ming memadatkan tombak panjang dengan kekuatan dominatornya. Tombak panjang itu bergetar pada frekuensi aneh, terkadang mencambuk dan terkadang menusuk ke depan. Cahaya tombak itu berkedip-kedip. Namun, Lu Ming berhenti di tengah kultivasinya. Tidak, itu masih belum benar. Setelah teknik tombak ini berhasil dikembangkan, setiap serangan tombak dapat memicu lapisan kekuatan. Kekuatan akan ditumpangkan dan kekuatannya akan tak terbatas. Akan ada banyak perubahan yang berbeda, tetapi saya masih tidak dapat menemukan perasaan itu.
Kekuatan surgawi beredar secara tidak benar. Banyak pikiran terlintas dalam benak Lu Ming saat ia merangkum apa yang telah dipelajarinya dari kultivasinya sebelumnya. Setengah hari kemudian, Lu Ming mulai mengerti lagi. Kesulitan mengolah keterampilan surgawi yang belum sempurna terlalu tinggi. Bahkan dengan pemahaman dan bakat Lu Ming, sudah sangat sulit untuk memahaminya. Orang bisa membayangkan kesulitan bagi yang lain. Waktu berlalu cepat, dan 1 bulan lagi pun berlalu. Asyik, tombak panjang di tangan Lu Ming tersapu dan suara gemuruh yang mengerikan meledak di udara. Suara itu berdering 3 kali dan kemudian menghilang. Berhasil. Akhirnya aku melangkah ke tahap pertama. Lu Ming menampakkan ekspresi gembira. Setelah lebih dari 2 bulan bekerja keras, Lu Ming akhirnya berhasil mengembangkan keterampilan surgawi yang tidak lengkap ke tingkat pertama. Pada level pertama, satu serangan tombak akan meledakkan 3 level kekuatan dalam sekejap. Kekuatannya sangat mengejutkan. Pada saat yang sama, ada 3 perubahan yang terkandung di dalamnya, yang membuatnya sulit untuk dipahami dan dijaga. Jika seseorang mengolahnya hingga tingkat kedua, tombaknya bisa memiliki 5 tingkat kekuatan dan 5 perubahan. Makin tinggi tingkat kultivasinya, makin kuat kekuatannya. Melanjutkan, Lu Ming terus belajar. Setelah berkultivasi hingga tahap pertama, kesulitan kultivasinya menjadi lebih besar. Untuk keterampilan surgawi apapun, semakin akhir keterampilan itu, semakin sulit pula keterampilan itu. Jika tahap awal saja sudah sesulit itu, bisa dibayangkan betapa sulitnya nanti. Lu Ming fokus pada kultivasinya dan tidak peduli dengan dunia luar. Setengah tahun kemudian, Lu Ming akhirnya berhasil mencapai tingkat kedua dari teknik tombak ini. Saat ini, Lu Ming dan yang lainnya telah berada di sini selama 8 bulan. Masih ada 4 bulan lagi sebelum penilaian dimulai. 4 bulan berlalu dalam sekejap mata. Periode 1 tahun telah habis. Sayangnya, teknik tombak Lu Ming masih tertahan di tingkat kedua dan belum mencapai tingkat ketiga. Dengung, 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 dengung. Tiba-tiba, suara dengungan terdengar di langit. Di langit, serangkaian simbol muncul, dan simbol-simbol itu sangat berwarna. Ini akan segera dimulai. Akhirnya dimulai. Banyak orang berbisik-bisik. Ada yang merasa gugup, tetapi ada pula yang memperlihatkan ekspresi penuh harap. Tiba-tiba, pilar cahaya muncul di langit dan menyelimuti semua orang. Kemudian, semua orang terbang ke langit di sepanjang pilar cahaya dan menghilang. Saat berikutnya, Lu Ming menyadari bahwa dia telah muncul di sebuah ruangan. Tempat ini, apakah ini area untuk penilaian? Lu Ming bergumam. Penilaian ini akan dibagi menjadi 20 area berbeda. Lebih dari 1 juta orang akan memasuki 20 area berbeda dan bertarung. Adapun wilayah mana yang akan mereka masuki, itu sepenuhnya acak. Bab 2631 pertempuran dimulai. Saat ini, di kota Wanling, pasar tempat berita itu diumumkan setahun lalu sudah penuh dengan orang. Banyak sekali orang yang berkumpul di sini. Pada saat ini, 20 layar besar muncul di langit di atas ruang terbuka. Di 20 layar besar ini, ada nama-nama. Pada setiap layar, ada lebih dari 50.000 nama. Semuanya adalah nama-nama peserta. Di balik setiap nama, ada galaksi yang sesuai. Misalnya, nama Lu Ming muncul di zona ke-20. Di belakang nama itu, tertera kata-kata, Chaotic Astral River. Xian Yanxing berada di wilayah pertama, sementara Xian Yanjun berada di wilayah ketiga. Tong Xier berada di wilayah ke-10, dan Dandan berada di wilayah ke-18. Cepat, cari tahu di distrik mana Kang Long berada. Juga, Feng Xiao ada di daerah itu. Di tengah kerumunan, Kang Ji, Situ Haonan dan yang lainnya mulai mencari. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami dapat melihat ribuan hal hanya dengan sekali pandang. Kecepatan mereka luar biasa, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan tempat Kang Long, Situ Xiao, Situ Feng, dan yang lainnya berada. Kali ini, lebih dari 1.000 orang datang ke Sungai Astral yang kacau di bawah pimpinan Master Pavilion Yun Feng. Mereka semua datang untuk menyaksikan pertempuran. Nenek moyang teknik juga ada di antara mereka, tidak jauh dari Kang Long dan yang lainnya. Mereka bukan satu-satunya. Orang-orang dari galaksi lain juga mencari orang-orang kesayangan surga dari faksi mereka sendiri. Saat ini, nama-nama muncul secara acak, tetapi setelah pertarungan dimulai, nama-nama akan disusun berdasarkan skor.
Orang dengan skor tertinggi akan berada di posisi pertama hingga akhir 3 bulan, 100 jenius teratas di setiap wilayah akan menjadi pemenang, dan yang lainnya akan tereliminasi. Mereka hanya melihat titiknya, bukan apakah titik tersebut terbunuh. Selama Anda memiliki poin yang cukup untuk masuk dalam peringkat 100 teratas, Anda dapat maju bahkan jika Anda terbunuh. Sudah mulai, wilayah ke-6, Huya punya poin. Cepat sekali, sudah 3 poin. Seseorang berteriak. Pada awalnya, masing-masing dari mereka hanya memiliki 1 poin. 1 poin untuk setiap orang yang mereka bunuh. Dengan kata lain, Huya telah membunuh 3 orang. Di area lain, Golden Sage tidak lebih lambat. Pembunuhan telah dimulai. Banyak orang telah mengumpulkan poin. Nama-nama di 20 layar terus berkedip. Beberapa nama akan muncul di posisi pertama, kedua, atau bahkan lebih tinggi. Titik-titik yang sesuai juga akan muncul di belakang nama-nama tersebut. Ada lebih dari 1 juta nama yang terus-menerus muncul. Hanya para ahli yang hadir yang dapat melihatnya dengan jelas. Jika itu adalah orang biasa, mereka akan terpesona hanya dengan sekali pandang. Wilayah ke-20. Lu Ming membuka pintu dan berjalan keluar. Apakah aku baru saja muncul di sebuah kota? Lu Ming menduga bahwa dia sekarang berada di sebuah halaman. Dia bisa melihat gedung-gedung tinggi lainnya di tempat lain. Tunggu, kita tidak bisa terbang di area ini. Lu Ming hendak terbang ke langit untuk mengamati situasi ketika dia tiba-tiba merasa tubuhnya seberat gunung. Dia tidak bisa terbang sama sekali. Terbang dilarang di wilayah ini. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dahsyat dari sebuah gedung tinggi tak jauh dari situ. Bangunan itu bergemuruh dan dindingnya meledak. Lu Ming melihat 2 sosok terlibat dalam pertempuran sengit. Keduanya memiliki kekuatan tempur yang sama. Dalam pertempuran yang sengit, sulit untuk menentukan pemenangnya. Wah, pada saat ini, pintu halaman tempat Lu Ming berada terbuka lebar. Kayu-kayu yang patah beterbangan ke segala arah dan sesosok tubuh yang tinggi dan kekar berjalan masuk. Orang itu melirik lencana di dada Lu Ming dan menunjukkan seringai sinis. Sepotong sampah dari sungai astral yang kacau kebetulan menjadi orang pertama yang kubunuh dan poin pertamaku. Ledakan, ledakan. Lelaki itu melangkah maju dan menyatukan pedang dengan kekuatan sucinya, dan mengayunkannya ke arah Lu Ming. Ini adalah keterampilan surgawi yang belum sempurna yang telah dia kembangkan. Cahaya bilah pedang itu sangat cepat dan dipenuhi dengan aura brutal. Wajah Lu Ming tenang. Dia memadatkan tombak panjang dengan kekuatan penguasa di tangannya dan menusukkannya. Suara mendesing. Tombak itu secepat kilat, dan dalam sekejap mata, 5 perubahan terjadi. Ini, pihak lain ingin memblokirnya, tetapi untuk sesaat, dia tidak tahu cara memblokirnya. Puci. Tombak panjang Lu Ming menembus area di antara alis lawan. Kamu. Mata pihak lainnya terbelalak dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Awalnya, dia ingin membunuh Lu Ming dan membiarkannya menjadi poin pertama yang diperolehnya. Dia tidak menyangka akan mati di tangan Lu Ming dalam satu gerakan. Bagaimana seseorang dari sungai astral yang kacau bisa begitu kuat? Maaf, tapi apa yang Anda katakan adalah apa yang ingin saya katakan. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk memberikan poin pertama Anda kepada saya. Lu Ming tersenyum tipis. Kemudian, dia mengayunkan tombak panjang itu dan tubuh lawannya terkoyak-koyak, berubah menjadi energi dan menghilang. Tentu saja, kali ini ada 2 kesempatan. Pihak lain masih bisa bangkit di tempat lain dan terus berjuang. Jika dia mati untuk kedua kalinya, dia tidak akan punya kesempatan lagi. Poinnya akan tetap sama. Setelah membunuh 1 orang, lencana di dada Lu Ming tiba-tiba bersinar redup. Sebuah pesan muncul di benak Lu Ming. Lu Ming, wilayah ke-20. Dari sungai astral yang kacau. 1 poin. Peringkat, 28.560. Jadi lencana ini punya kegunaan seperti ini. Lu Ming tersenyum. Dengan cara ini, dia akan dapat mengetahui peringkatnya setiap saat. 3 bulan sudah cukup. Lu Ming tersenyum dan berjalan keluar halaman. Setelah berjalan keluar dari halaman, mereka tiba di sebuah jalan yang lebar. Di kedua sisi jalan, ada berbagai macam bangunan. Pada saat ini, hasil pertempuran telah diputuskan. Salah satu dari mereka terbunuh, tetapi yang lain terluka. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan melarikan diri dalam kegelapan. Asyik, sosok Lu Ming bergerak dan dia bergegas menuju sebuah rumah. Kemudian,
Dia mulai berlari mengelilingi ruangan. Sangat berbahaya untuk melakukan hal itu. Mudah untuk menjadi sasaran orang lain. Namun, Lu Ming melakukannya dengan sengaja. Daripada mencari orang itu satu persatu, lebih baik membiarkan orang lain menemukannya. Seperti dugaanku, seseorang bergerak. Dari salah satu bangunan, sesosok tubuh menerkam Lu Ming seperti anak panah. Pada saat yang sama, cahaya pedang yang tajam menusuk dahi Lu Ming. Bagus. Lu Ming melepaskan tembakan dengan tangan belakangnya. Dentang. Tombak panjang itu mengenai cahaya pedang lawan. Tubuh lawan bergetar hebat dan terlempar ke belakang. Darah menyembur keluar dari mulutnya dan matanya penuh ketidakpercayaan. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa tingkat kultivasi Lu Ming hanya berada pada tahap transformasi bela diri hampa dan belum mencapai tahap dewa hampa. Adapun dia, meskipun basis kultivasinya ditekan di sini, dia masih berada di alam dewa void tingkat pertama. Namun, dia dilempar terbang oleh Lu Ming dan menderita luka serius dalam sekejap. Membunuh. Lu Ming menghentakkan kakinya dengan keras dan sosoknya melesat keluar. Pada saat yang sama, kilatan tombak tajam menembus kehampaan dan membunuh pihak lain di udara. Dia terbunuh dengan mudah. Ekspresi Lu Ming tidak berubah. Kekuatan surgawi yang dikendalikan pihak lain hanyalah kekuatan surgawi biasa. Meskipun tingkat kultivasi Lu Ming tidak setinggi pihak lain ditekan ke tingkat dewa virtual tingkat pertama, sehingga ia dapat dengan mudah membunuhnya. Ini berdasarkan premis bahwa dia tidak bisa menggunakan formula pertempuran. Jika dia bisa menggunakan formula pertempuran, kemampuan Lu Ming akan lebih mengejutkan. Bab 2631 Pembantaian yang kacau. Di tempat ini, hanya kekuatan surgawi dan keterampilan surgawi yang belum lengkap yang telah dipahami sebelumnya yang dapat digunakan. Tentu saja, keterampilan tempur dan kesadaran tempur seseorang juga dapat digunakan. Dia bahkan tidak bisa menggunakan formula pertempuran. Di dunia luar, formula karakter pertempuran memainkan peran besar dalam kemampuan Lu Ming untuk melintasi begitu banyak alam dan membunuh musuh-musuhnya. Bahkan jika dia tidak memicu penggandaan kekuatan tempur, merapal formula pertempuran akan meningkatkan kekuatan tempur Lu Ming secara signifikan. Sekarang dia tidak bisa menggunakan formula pertempuran, hal itu akan berdampak besar pada kekuatan tempur Lu Ming. Namun, Lu Ming memiliki kekuatan penguasa, jadi dia tidak takut pada lawan manapun. Setelah membunuh pihak lain, poin Lu Ming meningkat 1 poin dan menjadi 2 poin. Peringkatnya juga naik beberapa ribu tempat dan sekarang berada di 24.897. Ini baru permulaan. Setiap perbedaan poin bisa membuat perbedaan besar, karena banyak orang hanya membunuh satu orang dan memperoleh 1 poin. Nantinya, ketika poin semua orang meningkat, jumlah poin yang mereka peroleh akan memperlambat peringkat mereka. Lu Ming terus berlari di atas atap untuk menarik perhatian orang lain. Sejujurnya, kultivasi Lu Ming dan lencana sungai astral kekacauannya benar-benar dapat menurunkan kewaspadaan seseorang. Ketika yang lain melihat bahwa dia datang dari sungai astral yang kacau dan berada pada tahap transformasi kehampaan, mereka segera memperlakukan Lu Ming sebagai titik bebas. Bagaimana mereka bisa menahan diri? Mereka semua menyerang. Faktanya, bahkan ada seorang jenius dengan kekuatan dewa tingkat raja yang menyerang Lu Ming, tetapi dia dibunuh oleh Lu Ming satu persatu dan diubah menjadi poin milik Lu Ming. Dalam hal kekuatan surgawi, orang-orang ini tidak sekuat Lu Ming. Selain itu, keterampilan surgawi mereka yang tidak lengkap hanya pada tahap pertama, sedangkan keterampilan surgawi Lu Ming yang tidak lengkap telah dikembangkan ke tahap kedua. Bagaimana mereka bisa menjadi tandingan Lu Ming? Poin Lu Ming meningkat menjadi 23 poin dengan sangat cepat. Peringkatnya juga melonjak hingga lebih dari 2.600. Dia semakin dekat ke peringkat 100 teratas. Kota dengan 1.000 semangat. Cepat sekali. Kecepatan peningkatan Lu Ming di zona ke-20 sangat cepat. Memang mengejutkan. Dia sudah berada di tahun 2000-an. Memang belum lama, tetapi jika dia terus membaik seperti ini, dia memiliki peluang untuk masuk ke dalam 100 besar di wilayah ke-20. Saya ingat bahwa Lu Ming seharusnya berasal dari tentara yang saleh. Beberapa orang di Sungai Astral yang kacau berseru. Kemudian, banyak orang memandang leluhur teknik dengan ekspresi iri. Bahkan Master Pavilion Yun Feng pun menatap ke arah patriarknya dengan heran. Namun, ekspresi leluhur teknik itu tenang. Dalam hatinya, Lu Ming pasti akan bergabung dengan 13 klan Qin Tian.
Jika mereka yang mengendalikan kekuatan penguasa tidak dapat bergabung, siapa lagi yang bisa? Ini baru permulaan. Jangan terlalu cepat senang. Benar sekali. Kompetisi ini akan berlangsung selama 3 bulan. Jika kita terus bersikap seperti ini sekarang, poin kita akan berkurang setengahnya jika kita terbunuh. Asal dia dapat menemukan tempat dan memahaminya dengan benar, dia akan mampu membuat terobosan. Selama keterampilan surgawiyahnya yang belum lengkap mencapai tingkat ketiga, kekuatannya akan meningkat pesat, dan dia akan mampu membunuh lawan-lawannya dengan lebih cepat. Mata Luming mengamati area sekitar dan dia bergegas menuju sebuah gang kecil. Kota tempat Luming berada sangat besar. Meskipun Luming telah menjelajahi area yang luas selama beberapa hari terakhir, dia hanya beraktivitas di area kecil kota tersebut. Setelah berjalan melalui beberapa gang kecil, Luming tiba di halaman terpencil. Ia memasuki halaman dan menutup pintu. Luming memadatkan tombak panjang dengan kekuatan dominatornya dan mulai berkultivasi. Wus, wus, wus. Tombak panjang itu terus-menerus diacungkan dan ditusukkan. Luming meraba-raba dan menganalisis dengan saksama. Pemahamannya tentang teknik tombak ini semakin dalam. Pembunuhan. Bukan hanya area ke-20 tempat Luming bertempur dengan sengit. Area lainnya juga bertempur tanpa henti. Beberapa orang langsung diteleportasi keluar setelah terbunuh 2 kali. Di langit di atas kota Wanling, peringkat di 20 layar terus berubah dan berkedip. Namun, lambat laun beberapa nama mulai makin mencuri perhatian, bahkan mantap menduduki posisi pertama di berbagai daerah. Seperti Gigi Harimau dari Tigerman, Golden Sage dari ras King Kong, Yang Chong, Ling Huye. Beberapa nama ini telah menduduki tempat pertama di daerahnya masing-masing tidak lama setelah kompetisi dimulai, dan mereka tidak berubah sejak saat itu. Huya adalah kesayangan surga dari suku manusia harimau yang hanya muncul sekali dalam 100.000 tahun. Dikatakan bahwa begitu ia menjadi dewa bela diri, ia menguasai kekuatan surgawi tingkat dewa. Ia sangat kuat. Kali ini, ia kemungkinan besar akan masuk dalam 3 besar. Golden Saint dari ras King Kong juga tidak buruk. Dia juga mengendalikan kekuatan surgawi tingkat dewa. Dan Yang Chong juga seorang jenius yang dapat mengendalikan kekuatan suci tingkat suci. Kekuatan suci tingkat suci. Dia benar-benar jenius yang tak tertandingi. Banyak orang berdiskusi dan mendesah. Dalam sistem bintang surga Qin, sebagian besar makhluk hidup hanya dapat mengendalikan kekuatan dewa biasa setelah menerobos ke alam dewa bela diri. Hanya sedikit sekali orang yang mampu mengendalikan kekuatan surgawi tingkat raja. Orang-orang seperti itu sudah dianggap jenius yang cukup baik. Sedangkan untuk kekuatan suci tingkat sakral kekuatan telapak tangan, jumlahnya sangat sedikit. Tidak banyak di seluruh Qin Tian Starfield. Meskipun tingkat kekuatan surgawi dapat dikembangkan melalui beberapa teknik surgawi tersebut sangat langka dan kesulitan untuk mengembangkannya juga sangat mengejutkan. Tanpa pemahaman dan bakat luar biasa, sangat sulit untuk mendapatkan apapun. Bab 2632 Terobosan. Seseorang harus tahu bahwa dalam 13 klan surgawi Qin, ada teknik-teknik surgawi yang dapat mengolah kekuatan surgawi tingkat surgawi atau bahkan kekuatan surgawi tingkat surgawi. Akan tetapi, selama bertahun-tahun, hanya sedikit di antara mereka yang mampu melakukannya. Siapakah Ling Huye itu? Aku belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Memang, aku juga belum pernah mendengarnya. Dia mungkin seorang jenius baru. Namun, dia jelas tidak setingkat dengan Golden Sage, Huya, dan Yang Chong. Itu benar. Kerumunan melihat peringkat di layar dan berdiskusi. Dalam sekejap mata, Luming telah mengolah keterampilan surgawi yang belum lengkap dalam pengasingan selama 1,5 bulan. Setengah dari periode 3 bulan telah berlalu. Selama 1,5 bulan, Luming fokus pada pemahaman keterampilan surgawi yang belum lengkap dan tidak pergi berburu. Tentu saja, peringkatnya turun dengan cepat. Hahaha, Luming itu tidak bisa melakukannya lagi. Poinnya tidak berubah selama 1,5 bulan dan peringkatnya telah turun menjadi lebih dari 5.300. Aku tahu itu. Dia pasti tidak bisa masuk ke 100 teratas. Benar, sebelumnya, dia hanya beruntung. Saya pikir dia bertemu dengan beberapa orang lemah, itulah sebabnya dia berhasil mendapatkan beberapa poin. Seiring berjalannya waktu, orang-orang lemah akan tersingkir, dan mereka yang tersisa akan menjadi yang kuat. Dia pasti mencari kesempatan untuk bersembunyi dan tidak berani bergerak. Orang lemah adalah orang lemah.
Mereka pasti tidak akan bisa masuk 100 besar. Kang Ji dan Situ Haonan keduanya memandang leluhur teknik dan mengejeknya. Lihat, Fenger telah memasuki 100 besar, dan peringkatnya masih terus meningkat. Dia berada di peringkat 92,81. Tiba-tiba, mata Situ Haonan berbinar. Karena pada saat ini, peringkat Situ Feng di wilayah ke-9 tiba-tiba meroket. Peringkat Situ Feng semula berada di luar posisi ke-100, namun tiba-tiba melambung tinggi hingga ke posisi ke-72 sebelum berhenti. Hahaha, aku sudah menduganya. Dengan bakat Fenger, dia pasti bisa masuk 100 besar. Seperti yang diduga, dia pasti baru saja membunuh seorang ahli dan memperoleh banyak poin. Situ Haonan tertawa terbahak-bahak karena kegirangan. Master Paviliun Yun Feng menganggukkan kepalanya. Situ Feng telah jauh melampaui yang lain dalam ujian tantangan menara, dan dia memiliki harapan besar padanya. Lihat, Xian Yanxing masuk dalam 100 teratas. Xian Yanjun juga masuk dalam 100 teratas. Tiba-tiba, seorang lelaki tua di samping kepala paviliun puncak awan berteriak. Kerumunan orang menoleh dan melihat bahwa Xian Yanxing dan Xian Yanjun memang berhasil masuk dalam 100 besar. Galaksi, di balik nama mereka tentu saja adalah Sungai Astral yang kacau. Kedua orang ini termasuk angkatan mana? Dia tidak pamer sebelumnya, tetapi dia berhasil masuk ke dalam 100 besar. Seseorang merasa bingung. Saya ingat mereka adalah dua wanita cantik. Mereka bersaudara dan tampaknya berasal dari tentara yang saleh. Dari tentara yang saleh. Namun, mereka bertiga tidak bertindak gegabah karena Lu Ming terlalu tenang. Dia begitu tenang bahkan saat menghadapi mereka bertiga, yang membuat mereka merasa sedikit bersalah. Kamu tidak lari saat melihat kami. Kamu sangat percaya diri. Salah satu pemuda itu berkata, kamu di sini untuk memberiku poin, mengapa aku harus melarikan diri? Lu Ming bertanya, memberimu poin gratis. Hehe, kamu benar-benar percaya diri. Aku hanya khawatir kamu tidak memiliki kemampuan. Pemuda lainnya berkata, kekuatan surgawinya melonjak dan pedang tempur terbentuk. Lakukan gerakanmu. Aku akan memberimu kesempatan untuk bergerak. Lu Ming berkata dengan tenang. Sombong. Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Seorang pemuda berteriak dengan dingin. Dalam sekejap, ketiga pemuda itu bergerak. 3 serangan diarahkan ke Lu Ming. Tidak lemah. Tampaknya setelah lebih dari sebulan bertempur, mereka yang tertinggal memiliki beberapa keterampilan. Begitu mereka bertiga menyerang, Lu Ming tahu bahwa ketiga pemuda itu tidak lemah. Meskipun kekuatan surgawi yang mereka bertiga kendalikan hanyalah kekuatan surgawi biasa, mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang keterampilan surgawi yang belum lengkap. Mereka telah mencapai batas tahap pertama dan tidak jauh dari tahap kedua. Namun, dibandingkan dengan Lu Ming, dia masih jauh dari memiliki kemampuan seperti itu. Wus, wus, wus. Lu Ming mengepalkan tinjunya di udara dan tombak panjang pun terbentuk. Ia lalu menusukkannya. 3 tombak diarahkan ke 3 pemuda itu. Setiap sinar tombak memiliki 7 variasi, membuatnya mustahil untuk dilawan. Puff, puff, puff. Ketika cahaya tombak itu menghilang, sebuah lubang telah muncul di antara alis ketiga pemuda itu. Sangat kuat. Itulah pikiran terakhir dari ketiga pemuda itu. Lalu, dengan suara keras, tubuh mereka berubah menjadi energi dan menghilang. Poin saya sebenarnya meningkat sebanyak 236 poin. Tatapan mata Lu Ming berkedip. Awalnya, ia memiliki 88 poin. Namun, setelah membunuh ketiga pemuda itu, poinnya tiba-tiba menjadi 324 poin, meningkat 236 poin. Seperti yang diharapkan, mereka yang bisa bertahan sampai akhir semuanya adalah para ahli. Masing-masing dari mereka punya banyak poin. Hebat, Lu Ming tertawa. Sosoknya melesat dan dia pergi mencari lawan berikutnya. Tidak lama kemudian, Lu Ming menemukan seorang jenius muda lain yang bersembunyi di sebuah rumah. Lu Ming langsung menyerang dan membunuh orang itu dalam sekejap. Poinnya telah menjadi 367 dan dia sekarang berada di posisi 2000 teratas.